Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyasari dengan NIM 04282466. Video ini merupakan tugas 1 mata kuliah dari logika dengan kode isi 4211. Dalam video ini, saya akan menjawab soal dari tugas 1 mata kuliah terkait macam-macam term beserta contohnya. Selain itu, saya juga akan menjelaskan tentang sesat pikiran atau logical fallacy. Langsung saja, mari kita masuk pembahasan. Term merupakan simbol atau kesatuan beberapa simbol yang dapat untuk menyatakan suatu konsep dan pengertian. Term maupun konsep yang terkandung di dalamnya banyak sekali macam, demikian juga pembagiannya. Namun, saya akan menjelaskan 3 macam term berdasarkan pembagiannya dan contohnya sebagai berikut. Yang pertama, term berdasarkan konotasi. Berdasarkan konotasi, term atau isi yang dikandung oleh term itu, maka dapat dibedakan antara term konkret dan term abstrak. Term konkret merupakan term yang merujuk pada objek atau konsep yang dapat dilihat secara langsung. Contohnya, meja, kursi, dan buku. Term abstrak merupakan term yang merujuk pada konsep atau ide yang tidak dapat dilihat atau dirasakan secara langsung. Contohnya, kecantikan, keadilan, dan kebangsaan. Yang kedua, term berdasarkan denotasi. Berdasarkan denotasi, term dapat dibedakan term yang bersifat umum dan term yang bersifat khusus. Contohnya, rakyat Indonesia, bangsa Cina, persatuan Indonesia, dan mahasiswa Indonesia. Term khusus juga dapat dibedakan 2 macam, yaitu partikular dan singular. Partikular yaitu sifat khusus yang berlaku di dalamnya hanya sebagian, tidak tertentu sesuatu keseluruhan. Contohnya, sebagian manusia, ada mahasiswa, beberapa penjabat pemerintah. Singular yaitu sifat khusus yang berlaku di dalamnya hanya menunjuk pada satu hal atau suatu himpunan yang mempunyai hanya satu anggota. Contohnya, Presiden pertama Republik Indonesia, seorang proklamator yang menjadi presiden. Yang ketiga, term berdasarkan predikamen. Predikamen yang dimaksud ialah cara beradanya sesuatu. Term yang paling luas adalah term ada dan term yang ada. Term ada dapat dibedakan 2 macam, yaitu ada yang terbatas dan ada yang tidak terbatas. Ada yang tidak terbatas yaitu mewujudkan sebuah term dan menunjukkan suatu realita yang khas. Contohnya, Tuhan Yang Maha Esa. Term yang ada merupakan sesuatu yang terbatas, pasti ada unsur hakikat dan unsur sifat, atau menurut filsafat dinyatakan secara singkat terdiri atas substansi dan aksidensia. Yang kedua, tentang sesat pikir atau logical fallacy. Sesat pikir atau logical fallacy adalah kekeliruan penalaran berupa pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah karena melanggar kaidah-kaidah logika, maupun berupa perbincangan yang bercorak menyesatkan karena sengaja maupun tidak sengaja memasukkan hal-hal yang membuat kesimpulannya tidak sah. Sesat pikir ini banyak sekali macamnya yang oleh para ahli logika umumnya dibedakan 3 jenis, yaitu sesat pikir formal, sesat pikir verbal, sesat pikir material. Yang pertama adalah sesat pikir formal. Sesat pikir formal adalah kekeliruan berdasarkan bentuk atau sering disebut sesat pikir menurut logika. Sesat pikir ini banyak ragamnya. Salah satu contohnya yaitu peserta kursus adalah mahasiswa atau guru, dan ternyata mahasiswa yang kursus berarti dia bukan guru. Sesat pikir yang kedua adalah sesat pikir verbal. Sesat pikir verbal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan kata-kata, yakni bertalian dengan penggunaan yang salah satu atau kemakna gandaan dari sesuatu kata, dan dikenal juga sebagai sesat pikir arti kata. Sesat pikir ini banyak ragamnya. Salah satu contohnya yaitu semua rumah mempunyai halaman. Modul logika ini mempunyai halaman, maka modul ini adalah rumah. Sesat pikir yang ketiga yaitu sesat pikir material. Sesat pikir material adalah kekeliruan penalaran yang berdasarkan isi, yaitu menyangkut kenyataan-kenyataan yang sengaja atau tidak sengaja disesatkan. Sesat pikir ini banyak ragamnya. Salah satu contohnya yaitu setelah mengamati sekeranjang apel yang dijalankan di tepi jalan dan melihat sekelompok apel di atas cukup besar-besar, kemudian menyimpulkan bahwa setiap apel dalam keranjang itu besar-besar. Cara-cara menghindari logical fallacy sebagai berikut. 1. Berpikir kritis. Evaluasi argumen dengan hati-hati dan cari bukti yang mendukung. 2. Jangan membuat asumsi tentang orang lain atau situasi tanpa bukti yang cukup. 3. Pertimbangkan berbagai perspektif. 4. Fokus pada argumen yang disampaikan. 5. Cari bukti yang valid. Cari bukti yang valid dapat dipercaya untuk mendukung argumen Anda. Dengan demikian, bentuk sesat pikir dan cara menghindarinya kita dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan membuat keputusan yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.